Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang Theo agensi yang merupakan bagian dari ujian akhir semester mata kuliah Good Corporate Governance yang diampu oleh dosen Ibu Mundanisi. Saya sendiri adalah Zulfikar dengan NIK 2003 0107 2034. Agensi teori atau teori agensi adalah salah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dan perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Jadi ada aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Nah, teori keagenan ini membahas hubungan antara manajemen atau agen dengan pemegang saham atau prinsipal. Prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk penjalan perusahaan. Di sisi yang lain, pihak manajemen mempunyai kewajiban untuk mengelola apa yang diamanahkan pemegang saham kepadanya. Nah, dalam agensi teori mengenal adanya asymmetric information, yaitu informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen, antara pemegang saham dengan pengelola atau manajemen. Prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen, sedangkan agen mempunyai informasi lebih banyak mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen. Ketidakseimbangan informasi yang terjadi disebut dengan asimetri informasi. Adanya asumsi bahwa individu bertindak untuk memaksimalkan dirinya sendiri mengakibatkan agen memanfaatkan adanya asimetri informasi yang dimilikinya untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen mendorong agen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal. Jadi, manajemen ini tidak menyampaikan informasi secara utuh, maupun ada hal-hal yang disembunyikan kepada pemegang saham. Di situ akan muncul praktek-praktek potensi kecurangan. Masalah keagenan muncul ketika prinsipal kesulitan untuk memastikan bahwa agen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan prinsipal. Padahal agen ini sebenarnya dia dikerjakan, dia bekerja untuk prinsipal. Dia digaji untuk prinsipal, untuk pemegang saham. Nah, konsep mengenai teori agensi muncul ketika terjadi pemisahan antara antara kepemilikan perusahaan dengan pengelolaan perusahaan, yaitu antara pemilik perusahaan atau pemegang saham sebagai pemilik dan manajemen sebagai pihak yang mengelola perusahaan. Nah, tujuan dari pemisahan tersebut yaitu agar pemilik memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dengan biaya yang efisien pada perusahaan yang dikelola oleh tenaga-tenaga profesional atau agen. Namun dalam perkembangannya, agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan pemilik. Sehingga apa? Sehingga timbul konflik yang dinamakan konflik keagenan atau disebut juga dengan konflik kepentingan. Nah, dengan adanya konflik keagenan tersebut, perusahaan harus menanggung biaya keagenan atau agensi cost. Biaya agensi cost ini ada tiga macam. Yang pertama onboarding cost. Biaya ini ditanggung oleh perusahaan yang timbul akibat sikap manajer yang berani memberikan jaminan kepada pemilik perusahaan untuk tidak membuat perusahaan yang dikelola manajer tersebut menjadi merugi. Yang kedua, monitoring cost. Biaya ini ditanggung oleh perusahaan yang muncul akibat dari pemegang saham mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh manajemen di perusahaan tersebut. Contohnya adalah adanya internal audit di perusahaan yang merupakan perpanjangan tangan dari pemegang saham atau komisaris dan pemegang saham. Yang ketiga ada residual loss.
Biaya ini yang ditanggung oleh perusahaan yang muncul karena perbedaan keputusan antara pihak pemegang saham dengan pihak manajemen, di mana seharusnya keputusan tersebut memberikan keuntungan yang maksimal bagi pemegang saham. Jadi ada harga yang harus dibayar akibat keputusan yang diambil oleh perusahaan. Gimana caranya mengatasi konflik keagenan antara prinsipal dan agen? Yang pertama, menyamakan kepentingan manajemen. Jadi, manajemen ini bertindak atas instruksi, atas persetujuan pihak pemegang saham. Dengan ada kesamaan kepentingan ini, maka akan konflik itu bisa diminimalisir. Yang kedua, pengawasan good corporate governance. Yang tadi ada beberapa hal ya, ada transparansi, akuntabilitas, dan sebagainya. Karena makanya GCK ini sangat penting. Yang ketiga, pemberian reward and punishment. Jadi ada reward atas kinerja-kinerja yang berhasilan yang dilakukan oleh manajemen. Dan juga ada punishment yang dilakukan kepada manajemen yang gagal dalam menjalankan perusahaan ataupun gagal dalam memberikan nilai tambah, nilai lebih kepada pemegang saham. Yang keempat, utang sebagai sumber pendanaan perusahaan. Jadi, gimana caranya bahwa dengan keterbatasan modal yang ada, perusahaan bisa mampu melakukan ekspansi ataupun menjalankan aktivitas operasionalnya. Salah satu sumbernya adalah melalui utang, tanpa bergantung pada pemegang saham. Yang kelima, adanya intervensi langsung oleh pemegang saham. Dan yang keenam adalah meningkatkan kepemilikan saham oleh institusi. Sebagai contoh, mungkin owner atau manajernya punya saham di situ. Ada pembagian saham oleh manajemen. Nah, nah, dari beberapa hal yang kita pelajari mengenai agen di sini, ada beberapa tujuan dan manfaat. Ya. Yang pertama adalah mengevaluasi hasil dari kontrak kerja antara prinsipal dan agen. Apakah kontrak kerjasama telah berjalan dengan apa yang telah disepakati atau tidak? Jadi biasanya ada dalam RUPS itu ada yang namanya penunjukan direksi dan itu ada beberapa target-target yang diberikan oleh pemegang saham. Nah, jika target itu tercapai, maka direksinya atau manajemen itu bisa diperpanjang. Tapi jika seandainya gagal, maka bisa tidak akan di-cut oleh pemegang saham. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan, baik prinsipal atau agen dalam mengevaluasi kondisi di mana sebuah keputusan harus diambil. Jadi, dengan kematangan berpikir, dengan kematangan ilmu dan pengalaman, maka tingkat kemampuannya akan semakin meningkat, baik prinsipal maupun agen. Sehingga keputusan yang ambil itu adalah benar-benar matang dan efektif, serta efisien. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.